Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman mengenai alasan saya memilih beternak bebek petelur ini. Apa alasannya? Ya, mungkin alasan-alasan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan yang ingin membuka usaha peternak bebek petelur itu. Ya, seperti itu. Jadi terus simak video ini, jangan di skip ya, agar rekan-rekan mampu paham terhadap alasan-alasan saya ini. Ya, oke, langsung saja kita bahas ya di sini. Jadi alasan beternak bebek petelur itu adalah yang pertama itu permintaan telur bebek itu sangat tinggi rekan-rekan. Itu yang ada di daerah saya ya, di daerah Kabupaten Blitar itu permintaan telur bebek sangat tinggi setiap harinya dan kurang-kurang rekan-rekan. Jadi sangat sangat luas permintaannya. Dan itu mengakibatkan banyak sekali peternak yang ada di Kabupaten Blitar ini rekan-rekan. Nah, seperti itu. Jadi permintaannya cukup luas. Kemudian yang kedua, yang alasannya itu ya adalah permintaan pasar itu ya yang cukup luas dan terus meningkat rekan-rekan. Bukan hanya potensi permintaan saja yang luas, tetapi pasar ini juga luas rekan-rekan. Jadi kita bisa memilih pasar. Kalau di wilayah saya ini bisa memilih, bisa menjual telur bebek mentah atau biasanya juga ada yang asinan, telur asin seperti itu. Jadi potensi pasar ini masih terbuka sangat lebar dan luas. Kita bisa memilihnya rekan-rekan, seperti itu. Ya. Jadi yang ketiga adalah modal yang cukup terbatas. Nah, ini yang menjadi mungkin persoalan bagi rekan-rekan yang ingin memulai usaha, yang harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Tetapi kalau di usaha peternakan bebek petelur ini modalnya cukup terbatas ya rekan-rekan. Berbeda dengan kita mengeluarkan modal beternak ayam petelur atau ayam boiler, terus ada puyuh juga, itu kan membutuhkan modal yang lebih banyak rekan-rekan. Modal kandang itu kalau di bebek petelur itu modalnya cukup terbatas, tinggal kita buat ya kandang seperti inilah, cukup mungkin ada atapnya, terus alasnya tanah, itu saja sudah cukup rekan-rekan. Jadi modal itu cukup terbatas, cukup murah lah kalau menurut saya itu daripada peternakan lain seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah bisa kita itu beternak dari hulu ke hilir. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan ya. Peternakan bebek itu mempunyai banyak segmen yang harus kita pahami. Kita bisa itu membuka usaha lain dari hulu ke hilir. Misalkan kita membuka usaha asinan telur, itu juga bisa. Kemudian pakan juga, kita bisa menjual pakan bebek petelur, itu juga masih bagus rekan-rekan. Karena di daerah saya ini sangat banyak peternakan bebek itu. Jadi ya kalau kita menjual pakan ya lumayan juga untungnya rekan-rekan ya, seperti itu. Jadi kita bisa membuka usaha lain dari hulu ke hilir seperti itu. Kita bisa menjual telur, terus kita bisa menjual pakan, atau kita bisa memelihara dari bebek bayah terus kita jual juga. Nah, itu. Jadi masih sangat luas rekan-rekan ya usaha bebek ini, tinggal kita bagaimana mencari pasar seperti itu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu perawatannya cukup mudah rekan-rekan. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan yang
ingin beternak tetapi tidak mempunyai waktu, nah ini cocok sekali ya rekan-rekan beternak bebek ini, karena perawatannya sangat mudah dan tinggal kita memberi makan, minum, terus ambil telur. Mungkin satu hari itu cuma 1 jam sampai 2 jam lah maksimal itu. Jadi cukup apa ya, cukup cepat rekan-rekan. Nah sehingga ini bisa menjadi pendapatan lain kalau kita membuka usaha itu, dan kita bisa melakukan pekerjaan lain rekan-rekan. Jadi tidak fokus ke bebek sendiri, sehingga ini bisnis yang menjanjikan untuk usaha sampingan. Nah ya, usaha sampingan seperti itu rekan-rekan. Jadi sangat cocok bagi kita membuka usaha peternakan bebek ini. Bisa kita buat usaha sampingan atau bisa juga usaha pokok rekan-rekan kalau sudah banyak peternakannya, seperti itu rekan, banyak ternaknya, seperti itu rekan-rekan. Kemudian yang keenam ya, yang cukup alasan saya untuk beternak bebek ini adalah pakan itu mudah didapat rekan-rekan. Di daerah saya ya, ini di daerah Kabupaten Blitar itu, jadi sumber bahan pakan seperti jagung, terus dedak, padi, konsentrat itu sangat mudah didapat di daerah saya. Jadi beternak ini tidak sulit rekan-rekan. Kalau menurut saya itu pakan sudah tersedia, terus telur bebek penjualannya bisa diambil dan masih besar pasarnya, seperti itu rekan-rekan. Jadi sangat mudah lah rekan-rekan. Untuk beternak bebek itu tinggal kita sebenarnya kita siapkan saja modal lah ya, untuk membuat kandang, terus kita isi bebek itu sedikit demi sedikit ya, misal 100 dulu atau 200 dulu dulu, seperti itu rekan-rekan konsep berbisnis ini itu. Jadi jangan langsung banyak dulu, kita pahami dulu apa maunya bebek, seperti itu. Kalau kita sudah paham, kita bisa mengembangkannya seperti itu. Karena bebek itu sangat mudah pengembangannya kalau menurut saya ya rekan-rekan. Mudah pengembangannya asal kita mampu dan tahu manajemen bebek itu sendiri ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi itu tadi rekan-rekan 6 alasan saya ingin beternak bebek petelur ini, khususnya di wilayah Blitar ini. Jadi bagi rekan-rekan semua yang ingin beternak bebek, yaitu harus mempunyai tekad yang kuat ya rekan-rekan, dan harus siap kondisi apapun, seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja pembahasan video saya ini tentang alasan saya beternak bebek petelur ini. Terus terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai ya, dan saya akhiri video dari saya ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya tetap nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.